Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan lahratul muazzam ya mukarrami guru agung para sahabanom Sayyidi Syekh Ahmad Sahib wafat Tajul Arifin radhiyallahu ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia. Selanjutnya Guru Agung Parsabano menyebutkan sebuah firman Allah di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian didalaikan oleh harta benda dan anak keturunan kalian dari zikir kepada Allah. Siapa yang melakukan demikian, mereka termasuk orang-orang yang rugi. Intisari dari ayat ini, batin yang lalai, yang goplah merupakan sebuah kerugian, sedangkan batin yang tidak lalai, tidak goplah, batin yang hudur merupakan keuntungan, merupakan kemenangan. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, walau selintas sepertinya kita bisa memahami ayat ini ya, namun sebetulnya bagi kita kaum tarekat, ayat ini sebetulnya tidak mudah dipahami apabila pendekatannya hanya intelektual. Kan kita tidak betul-betul tahu keadaan batin kita yang sesungguhnya ya Bapak Ibu sekalian. Batin saya ini lalai atau hudur ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan muncul pengakuan-pengakuan tak penting bila ayat ini dipahami hanya berdasarkan nalar intelektual. Karena itu agar lebih mudah untuk memahami ayat ini dengan sesungguhnya, lebih jujur, lebih apa adanya, maka pendekatannya harus spiritual. Artinya kita harus melihat langsung, mendiagnosa, memeriksa secara langsung keadaan batin kita itu, batin bawah sadar, sehingga kita pun bisa mengetahui dengan haqqul yakin bagaimana sesungguhnya, bagaimana sejujurnya keadaan batin bawah sadar kita itu. Lalu bagaimana cara kita memeriksa keadaan batin bawah sadar itu? Ada banyak cara ya Bapak Ibu sebetulnya. Bila kita paham cara kerjanya, maka kita bisa menggunakan banyak cara, banyak alat untuk memeriksa batin bawah sadar. Baik melalui zikir, sholat, bahkan di kamar mandi, di atas kendaraan, di pinggir pantai, kita bisa memeriksa batin bawah sadar bila kita paham cara kerjanya. Jadi ada banyak cara. Hanya saja kali ini izinkan saya untuk mengambil zikir tawajuh sebagai alat untuk memeriksa dengan jujur keadaan batin bawah sadar kita itu. Dan agaknya cara ini merupakan cara terdahsyat, terjitu, dan terkuat di antara sekian banyak cara. Jadi sekarang Bapak Ibu sekalian, coba kita latihan duduk diam tawajuh yang agak lama ya untuk memeriksa keadaan batin bawah sadar kita. Bagi kita yang belum terbiasa dengan cara ini, ya silahkan pasang timer. Jangan terlalu lama ya, 10 menit saja. Dan satu hal, prinsip yang harus dipegang teguh selama duduk tawajuh itu, yaitu memejamkan mata. Jadi harus memejamkan mata ya. Kenapa harus memejamkan mata? Ya agar kita keluar dari dimensi dunia ini. Kita keluar dari dimensi ruang dan waktu dunia ini. Dan kemudian kita bisa masuk ke alam batin rohaniah kita. Kita bisa bergaul dengan dunia bawah sadar kita. Jadi memejamkan mata agar kita lebih mudah untuk melihat dan memeriksa kondisi keadaan batin bawah sadar kita itu dengan sesungguhnya, dengan sejujurnya. Maka kemudian coba kita perkuat, kita lekatkan, kita ikatkan ingatan batin kita itu pada hanya zikir khafi dalam duduk diam tawajuh yang lama itu. Batin hanya terfokus pada zikir khafi, batin hanya berkonsentrasi pada zikir khafi. Maka kemudian bila batin itu teguh, batin itu mampu berkonsentrasi pada zikir khafi tanpa terganggu oleh memori bawah sadar apapun, maka batin seperti ini merupakan batin yang hudur. Batin seperti inilah yang merupakan batin yang tidak dilalaikan oleh anak keturunan, harta benda, dan segala anasir duniawi ini. Dan tentulah batin yang seperti ini termasuk orang-orang yang beruntung sebagaimana dimaksudkan ayat tadi.
Akan tetapi bila sebaliknya, batin itu susah melekat pada zikir hobi. Batin tidak mudah berkonsentrasi pada zikir hobi. Pikiran bawah sadar kemana-mana. Ingatan bawah sadar ngoblong, ngecaprak, ngalir ngidul. Baru sebentar fokus pada zikir hobi, ingatan itu tiba-tiba menyimpang ke masa lalu. Belum lagi sempat kembali batin itu ke zikir hobi, ingatan bawah sadar itu telah menyimpang pula ke masa depan. Kita susah fokus pada zikir hobi. Kita susah mengendalikan penyimpangan dan keliaran ingatan batin bawah sadar kita itu. Maka ini pertanda batin yang goplah, batin yang lalai, dilalaikan oleh anak keturunan, harta benda, batin yang dikendalikan oleh memori dunia fana. Maka sudah barang tentu batin yang lalai demikian termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang merugi. Faulaika humul khasirun, orang-orang yang rugi, sebagaimana yang dimaksudkan ayat tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di samping kita bisa mengetahui dengan haqqul yakin apakah batin kita itu hudur atau goplah, batin kita itu sadar kekinian atau lalai kekinian, yang kita memeriksa batin ini melalui duduk diam tawajuh. Nah, duduk diam tawajuh itu pun bisa kita jadikan cara atau alat untuk memeriksa secara langsung memori negatif apa, sampah batin apa yang masih tersimpan di gudang hati bawah sadar kita yang telah menyebabkan batin itu goplah. Memori bawah sadar apa yang telah menyimpangkan ingatan batin kita itu dari zikir hobi. Jadi kita bisa mengetahui memorinya, sampah batinnya itu yang masih kita simpan, yang masih kita pelihara di gudang hati bawah sadar kita. Bapak Ibu sekalian, untuk menguatkan pengertian kita akan hal ini, mari kita belajar dari pengalaman yang benar-benar terjadi ya. Suatu saat seorang gadis itu curhat ke saya. Katanya, wah Ustadz, saya ini seorang yang terkucilkan. Saya ini terusir, yaitu setelah usaha saya bangkrut. Orang tua saya, kerabat saya, teman-teman saya, mereka semua berpaling dari saya setelah kebangkrutan itu. Saya pun kemudian merasakan bersendirian di dunia ini. Saya seperti sebatang kara. Batin saya pun menjadi sangat gelisah. Saya depresi berat. Jadi Bapak Ibu sekalian, gadis ini merasakan gelisah yang sangat kuat di batinnya, mengalami depresi yang parah. Bapak Ibu sekalian, di sini dia telah bercerita apa yang ingin dia ceritakan. Tetapi menurut Bapak Ibu, kira-kira gadis itu telah memberikan informasi yang sesungguhnya atau belum? Tidak ya Bapak Ibu sekalian, gadis itu belum menceritakan yang sesungguhnya. Apa yang dia ceritakan itu baru sebab-sebab permukaan saja. Sebab-sebab terdalam dia belum cerita. Bahkan mungkin dia tidak mengetahuinya. Maka kemudian Bapak Ibu, gadis itu saya bawa ke dalam pengalaman tawajuh selama 10 menit. Dan saya sarankan agar tidak membuka matanya sehingga timer berbunyi. Untuk apa? Untuk memeriksa keadaan batin bawah sadarnya yang sesungguhnya, untuk mencari penyebab terdalamnya. Maka kita pun tawajuh 10 menit. Setelah 10 menit, timer pun berbunyi. Ketika gadis itu membuka matanya, dia pun kemudian merasakan badannya sangat berat. Kepalanya pusing-pusing, tangannya kram, kakinya kesemutan, dada berdebar-debar, butiran keringat dingin muncul di keningnya. 10 menit tawajuh itu rasanya seperti bertahun-tahun. 10 menit itu seperti perang, seperti bertempur, sangat melelahkan, sangat mendebarkan. Setelah itu saya pun tanya sama gadis itu, memori apa yang dominan muncul? Dia pun menjawab, loh kok Ustadz, yang muncul kok memori mantan saya? Sangat kuat sekali, kata dia. Jadi ternyata sampah batinnya, memori negatif dominan yang muncul, dan inilah merupakan penyebab terdalam itu yang dia tidak ceritakan tadi, yaitu mantannya. Bahkan dia lupa di sini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memori mantan itu adalah penyebab terdalam penderitaannya. Jadi karena batin bawah sadarnya itu masih menyimpan memori sakit hati pada mantan, inilah sumber penderitaan hidupnya itu. Maka kemudian setelah itu saya sarankan dia untuk memperbanyak dan menguatkan zikir jahar. Untuk apa? Untuk membuang dan merilis memori negatif dominan tadi. Semoga sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jadi duduk diam tawajuh itu hanya alat untuk memeriksa keadaan batin kita di sini. Nanti kalau ketemu sampahnya, sampah dominan itu, memori negatif sakit hati tadi itu misalnya, maka alat untuk membersihkannya adalah zikir jahar. Jadi zikir jahar untuk membersihkan memori negatif dominan.
Kenapa zikir jahar? Karena dengan memori dominan itu, fokus dan konsentrasinya akan sangat terganggu. Tidak akan mampu dia membangun fokus dan konsentrasi zikir tawajuh. Sementara batinnya masih menyimpan sampah batin bawah sadar dominan. Baik, contoh lain Bapak Ibu ya. Nah, kali ini alat yang digunakan untuk memeriksa batin zikir jahar. Jadi bisa zikir tawajuh, bisa zikir jahar ya Bapak Ibu. Dalam hal ini zikir jahar sebada salat fardu. Jadi ada seorang anak laki-laki kelas 5 SD. Itu anak kata orang-orang sangat nakal sekali. Kenakalannya itu tidak hanya dilampiaskan pada teman sebaya, bahkan pada orang yang lebih tua dari usia ayahnya. Orang tuanya mengatakan, ini anak saya ini memang susah dikendalikan. Anak saya ini salah pergaulan sehingga menjadi nakal sangat. Karena itulah si anak itu pun dimasukkan paksa oleh orang tuanya ke panti rehabilitasi Inaba. Suatu saat anak ini pun dianggap boleh keluar dari Inaba sehingga bertemu dengan saya, dan saat itu saya perhatikan ini anak masih nakal, masih susah dikendalikan, masih suka usil kepada orang-orang yang lebih tua dari usia ayahnya. Akhirnya saya coba untuk memeriksa batin bawah sadar anak SD kelas 5 ini untuk mengetahui memori bawah sadar apa yang mengendalikannya sehingga dia menjadi susah dikendalikan, sehingga dia menjadi nakal seperti itu. Maka kita pun kemudian zikir jahar bersama. Jadi zikir jahar ya Bapak Ibu. Zikir jahar sebada salat fardu. Kemudian selesai zikir jahar, saya pun tanya sama anak itu, memori apa yang paling dominan muncul? Anak itu pun menjawab, ayahnya. Wah, saya kaget. Ayahnya? Ada apa dengan ayahnya? Lalu saya tanya, emang kamu punya masalah apa sama ayah kamu? Sambil tersenyum dia menjawab, tidak ada masalah apa-apa. Wah, kelihatannya tidak ada masalah apa-apa. Dia tenang-tenang saja menjawab itu. Besoknya kembali saya bawa anak itu zikir jahar bersama. Dan kembali saya ajukan pertanyaan yang sama. Memori apa yang dominan muncul? Anak itu lagi-lagi menjawab ayahnya. Tetapi begitu juga sambil tersenyum memperlihatkan dirinya seakan-akan tidak ada masalah dengan ayahnya. Besok lusanya saya bawa lagi anak itu zikir jahar bersama. Dan kembali memori dominan yang muncul ayahnya. Loh, kok ayahnya? Ada masalah apa? Dia kembali dengan tersenyum menjawab tidak ada masalah apa-apa dengan ayahnya. Jadi sang anak tidak mau berterus terang. Dia tidak mau jujur akan hubungannya dengan ayahnya. Nah, akhirnya karena sudah 3 kali dan memori dominan muncul itu ayahnya, saya pun melakukan pendekatan persona pada anak itu. Singkat cerita, nah akhirnya anak itu pun bercerita yang sesungguhnya. Apa dia bilang? Wah, sambil berlinang air mata dia pun bercerita, saya masih sakit hati sama ayah saya. Saya dendam sama ayah saya. Saya dulu pernah digesper, dibalok, dikompan, bahkan diangkat kedua kaki saya itu, lalu dibanting-bantingkan ke tembok sehingga kepala saya berdarah. Masya Allah Pak Ibu sekalian ya, saya kaget mendengar ceritanya itu ya. Ternyata bapaknya itu, ayahnya itu sangat ekstrim kalau marah pada anaknya sendiri. Sehingga diangkat ke tembok, dibantingkan ke tembok, sampai berdarah kepalanya. Masya Allah, pantas saja anak ini menyimpan dendam, menyimpan sakit hati kepada ayahnya. Jadi sampai di sini bisa kita pahami ya Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi penyebab terdalam anak ini menjadi nakal. Ayahnya sendiri kalau marah itu ekstrim, sehingga kemarahan itu menjelma menjadi memori kemarahan yang tersimpan di batin bawah sadar sang anak. Anak itu pun dikendalikan oleh memori kemarahan pada ayahnya itu, sehingga dia pun menjadi nakal. Jadi dia nakal karena dikendalikan oleh memori negatif kemarahan pada ayahnya. Ayahnya itulah yang menjadi sumber utama kenakalan anaknya itu. Masya Allah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai orang tua, kalau marah-marahlah yang wajar, yang proporsional. Jangan ekstrim, jangan berlebihan. Akan merusak mental anak itu. Mental anak menjadi jatuh. Jadi anak nakal kadang-kadang bukan karena salah pergaulan. Anak nakal karena kemarahan yang ekstrim dari orang tuanya. Maka dalam hal ini berubahlah kita sebagai seorang tua. Orang tua harus membalikkan keadaan. Dia harus memberikan kasih sayang yang penuh kepada anaknya.
Anaknya harus membuang memori kemarahan itu dari batinnya. Dengan cara apa? Dengan cara kasih sayang penuh dari orang tuanya itu. Kalau sekarang jarang dipeluk, jarang diberikan sentuhan-sentuhan emosional, maka sekarang peluk dia, kasih senyuman, kasih kekayaan emosional pada batinnya, sehingga batin yang bergejolak karena memori kemarahan itu menjadi tenang, menjadi adem, menjadi kembali bisa dikendalikan. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususnya lahadatul mu'azzami wal mukarrami guru agung para sahabat nom Sayyidi Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hasyimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.